wah mas nasinya enak mas gitu, saya mau lagi dong. Itulah siapa mas gitu. Oh iya bu, ini mah nasi anjing bu. Terus ibunya langsung gue. Halo semuanya, selamat datang di channel Terusin. Gua Kavi. Kali ini gua akan membawakan topik yang menarik untuk kalian semua yang bisa kita bahas bersama-sama, yaitu telah terjadi kontroversi di daerah Jakarta Utara, tepatnya di Tanjung Priok. Mari kita mulai semua permasalahan ini dari awal. Pertama-tama, ada perkumpulan orang yang berniat baik membagikan kebaikannya kepada warga-warga sekitar berupa nasi bungkus. Cuma niat baiknya ini bukannya mendapat apresiasi, malah mendapat hujatan dari warga dan juga netizen. Kenapa bisa seperti itu? Dikarenakan nasi bungkus yang mereka berikan itu namanya nasi anjing. Gue dengar berita ini sih cukup kaget, cuma lucu aja gitu. Kenapa bisa dinamain kayak gini? Tapi lo coba tonton dulu deh untuk cuplikan pembagian nasi anjingnya. Silakan. Boleh ya? Iya. Bersedia nggak Bu? Ini nasi anjing, ini temennya nasi kucing Bu. Di sini ibunya diem sambil mikir kali ya. Nasi anjing. Wah lumayan ya buat bagi-bagi ke tetangga. Jadi jumlahnya dikit, bukan supaya kenyang. Terus mbak-mbaknya juga bingung. Nasi anjing itu nasi bentuknya kayak anjing atau makanan anjing atau dari daging anjing. Kenyang, supaya kita nggak kelaparan. Makanya kita tulisnya Jabodetabek tahan banting. Ya, minta izin ya. Bersedia Bu ya? Oke, kita bagi ya. Jadi ini kunci pertama sih dari permasalahan ini. Kenapa mereka menamakannya nasi anjing? Karena ya emang dari lubuk hati yang paling dalam mereka ya, emang benar-benar niat bahwa namanya itu ya nasi anjing gitu. Kelihatan dari logo baju yang mereka pakai. Tapi kenapa nih orang pakai baju warna pink dah? Keadaannya begini tante. Keadaannya begini. Iya, nggak apa-apa Pak. Justru memang kita mau bantu orang-orang yang butuh. Terus udahlah tuh sesi bagi-bagi nasi anjingnya ke warga-warga sekitar. Dan mulailah ibu-ibu warga sekitar membicarakan tentang nasi anjing itu. Seperti inilah contohnya. Nasi sama orang 3 orang. Nasi ini saya ambil karena namanya nasi saya ambil lah, orang saya dikasih. Nah ini saya lihat ini nasinya Coba ada boleh, Bu. bacanya nasi anjing. Nasi anjing. Nasi nih, anjing. nih buat. Dan begitulah ceritanya. Lalu dari mereka ada yang masih bingung dan resah dengan kejadian ini, maka mereka melaporlah langsung ke kepolisian. Datang deh tuh ke kepolisian. Cukup. Halo ibu, selamat siang, ada yang bisa dibantu? Halo Pak Polisi, selamat siang. Ini Pak, saya mau melapor keresahan di kampung saya Pak. Apa ibu masalahnya? Jadi gini Pak, tadi ada 3 orang bagi-bagi nasi. Ya namanya dikasih kan ya saya ambil. Pak saya lihat nasinya nasi anjing Pak. Hah, nasi anjing? Yang benar Bu. Terus mana Bu nasinya? Nasinya udah dimakan Pak. Walah Bu, dasar munafik, pergi. Ya begitulah pokoknya. Udah dilapor, terus polisinya datang ke tempat mereka. Dan di sini juga gua menemukan kunci kedua sih dari permasalahan ini. Di situ terpampang jelas nama nasi anjing mereka ya, dari bannernya itu jelas banget. Dan ada tulisannya lagi sih, nasinya wong cilik bergizi dan sehat, bersahabat dengan nasi kucing gatuh. Wow, slogan apa itu? Terus di bawahnya juga ada tulisan 100% halal.
Setelah keresahan itu terjadi, mulailah netizen bermunculan di sosial media. Di sini ada netizen yang bilang, gue ngerti niatnya baik, bagus kok. Niat yang baik harus dengan pelaksanaan yang baik juga, supaya nggak jadi polemik dan menimbulkan keresahan. Ya gue setuju sih dengan perkataan dia. Kalau emang orang ini ya benar-benar baik niatnya gitu buat membagikan. Cuma ya salahnya itu penamaannya itu nasi anjing. Jadi saran gue ya, kalau misalkan lo punya usaha dan mau promosiin usaha lo, tapi nama usaha lo itu asing banget di telinga masyarakat, mending cara promosinya itu ya tetap gitu bagus, kayak keliling-keliling bagi-bagiin usaha lo ke warga-warga, lo tawarin, bu ini kita ada nasi buat ibu gitu. Cuma ya jangan lo tempelin nama nasi anjing lo di bungkusnya, diem-diem aja. Terus lo bilang kita tempatnya ada di gapura depan bu, kalau misalkan mau lagi datang aja ke sana, kayak gitu. Nanti biarin tuh ibu-ibunya makan dulu, nggak tuh makan. Wah enak nih gitu. Terus ibu-ibunya datang tuh ke gapura depan, wah mas nasinya enak mas gitu, saya mau lagi dong. Itu nasi apa mas gitu. Oh iya bu, ini mah nasi anjing bu. Terus ibunya langsung gue. Terus juga ada yang bilang ada menu nasi kucing, jualan nasi kucing, ya nggak apa-apa lah kok pas dinamain nasi anjing pada protes. Di sini gue juga setuju sih sama orang ini ya, soalnya kalau misalkan kita bandingin anjing sama kucing ya emang dua-duanya makanan haram gitu, tapi yang dipermasalahkan banget itu nasi anjing. Cuma gue mau ngasih tahu ke orang ini, jadi gini, pada zaman dahulu sejak nasi kucing berdiri itu belum ada yang namanya netizen. Anda mengerti? Ya wajar kalau dulu tuh nggak dipermasalahin, beda dengan sekarang, oke? Terus di sini juga ada yang bilang, nah itu dia sepertinya ada unsur kesengajaan. Kenapa tulisannya tuh tulisan nasi anjing gitu? Apakah dagingnya daging anjing? Kalau misalkan emang bermaksud mencelakakan, ya kan bisa ditulis dengan nasi kambing biar umat muslim tuh tertipu. Ya benar juga sih, kalau misalkan orang-orang ini niat jahat sama kita orang, pasti dia nggak bakal sebutin kalau nasi itu nasi anjing. Cuma kalau misalkan nanti lo nemu usaha yang namanya nasi kambing, bilang gue ya, ntar gue cari nih orang mencurigakan. Ya udahlah gitu, akhirnya semuanya udah diusut sama polisi, diinterogasi bla 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 sesuai prosedur, dan akhirnya ketahuan kalau misalkan nasi anjing itu ya halal gitu kata dia. Udah dibuktiin juga sama polisinya, dan ini juga ada video klarifikasinya sih, coba dilihat dulu aja. Nasi anjing itu isinya bukan daging anjing, isinya itu hari ini orek tempe teri. Kalau kemarin itu cumi, tempe sama pete. Nah, tunjukin Pak. Nah ini dia nih, orek. Ini orek. Ya kan? Ini orek. ini orek, Ya. ini tempe, Ini ini terinya nih. Jadi kita orek pakai sambal balado. Ya. Nah gitu. Itu sosis, ini sosis. Nah ini yang sosis Pak. Bakso sebelah sana. Nah sosis sama teri. Sosisnya sosis sapi Pak. Nah ini sosis sama teri. Ini sosis ya. Sosis Sama sapi. teri ya, sosis sapi sama teri. Gitu. Jadi, nah kalau ditanya Yang samping ini bakso ya ya. ini bakso sapi Pak. Nah ini bakso sapi sama teri. Begitu. Nah, Ya. Jadi semua bahannya halal, dijamin, dan kita juga ngerti. Nah, Ya. nah sekali lagi kenapa kita pakai nama nasi anjing? Karena anjing itu binatang yang setia. Makanya kita perlu setia pertama sama Allah yang di atas, Ya. perlu setia sama pemerintah, perlu setia sama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan porsinya kenapa?
kita bilang nasi karena porsinya lebih banyak dari nasi kucing. Oh gitu. Nah, nasi ini bukan buat mengenyangkan tapi buat bertahan. Karena kita percaya ini waktunya Jakarta perlu tahan banting, Pak. Iya. Gitu, Pak. Ya, Jadi kita sama-sama bergerak bersama-sama buat masyarakat bawah. Siap, terima kasih Pak. Iya. Ayo. Ya pokoknya begitulah untuk video klarifikasinya. Intinya sih kalau misalkan nama nasi anjing itu ya artinya kesetiaan. Soalnya kan anjing itu dia bilang melambangkan kesetiaan. Dan nanti kalau misalkan ada cowok yang nembak lu, dia bilang aku sayang kamu, aku cinta kamu, aku janji akan setia sama kamu. Lu bilang aja, dasar lu anjing. Kok anjing? Iya emang anjing kan setia. Aduh. Yang intinya juga nama nasi anjing itu nggak ada yang tahu ya bakal dirubah atau akan tetap ada, karena kan mereka juga dari awal udah niat bikin nama itu gitu. Ya udahlah, pokoknya semuanya udah diselesain juga sama kepolisian, udah ada bukti-buktinya juga, dan di sini juga sudah ada surat keterangannya, entah itu surat keterangan ke kepolisian atau ke warga. Yang jelas dia udah ada materainya juga sih. Cuma di sini juga gue ada yang ganjel gitu. Soalnya dari nama-nama yang tertera itu ada orang Islam juga gitu. Kenapa mereka bisa seperti itu? Yang intinya dari video ini ya semua hanya kesalahpahaman saja ya. Soalnya dari mereka juga niatnya baik untuk memberikan ke warga-warga. Cuma ya penamanya aja yang salah kayak gitu. Udah sih gitu aja pokoknya yang bisa dibahas. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan di subscribe, like, dan komen. Gua Kavi, see you next time.